ya, 190 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau bahasa awamnya kami sebut dapur MBG, yang per dapur itu bertanggung jawab untuk dari membeli bahan baku, menyiapkan makanan sampai mendistribusikannya kepada sekitar 3.000 penerima manfaat, yang dimana itu adalah dari ibu hamil ya, ibu menyusui, anak balita, lalu juga anak sekolah sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Oh Mas, tantangannya apa sih untuk ini kan titik kemudian untuk menghindari makanan basi, pengawasan, apa ini strateginya untuk bisa menjaga? Iya, tentu saja ya, tantangannya adalah pertama memang ketidakmerataan infrastruktur, ketidakmerataan perangkat pendukung dan juga SDM ya di masing-masing daerah. Lalu juga ini dibarengi dengan tingginya standar yang harus dipenuhi. Jadi untuk memenuhi standar tersebut tentu saja infrastruktur juga harus mapan. Untuk memenuhi standar tersebut tentu saja instrumen pendukung juga harus baik, SDM juga harus mumpuni. Standar tersebut yang pertama adalah standar kecukupan gizi ya. Standar kecukupan gizi ini misalnya per hari per anak itu harus tercukupi sepertiga kebutuhan gizi seimbang mereka. Misalnya 600 sampai 700 kalori per hari, sekian gram karbohidrat, sekian gram protein, zat besi, yodium dan lain-lain itu harus tercukupi dari sini. Lalu juga ada standar higienitas, dan standar higienitas ini kaitannya dengan food safety ya, supaya kita tidak mau ya niat yang baik ini ya, sebuah terobosan yang baru ini kemudian eksesnya kemana-mana hanya karena makanannya tidak bersih dan lain-lain, anak-anak terkena food poisoning dan lain-lain. Nah, kita tidak mau itu. Lalu standar yang ketiga adalah tata kelola limbah, ini juga harus berkelanjutan. Jadi makanan yang sisa ini tidak boleh betul-betul nyampah gitu ya, jadi targetnya itu adalah zero waste, sehingga makanan yang sisa itu dipilah lagi untuk kemudian dianalisis ya, makanan mana yang paling banyak sisa, kemungkinan anak-anak mulai bosan, lalu kemudian disatukan lagi, diolah untuk menjadi pakan ternak dan juga menjadi pupuk untuk disalurkan kepada petani, pekebun dan juga peternak. Nah, standar yang tinggi seperti inilah ya, belum lagi kita berbicara tidak boleh ada plastik di sini. Nah, standar yang tinggi inilah yang kemudian membuat kita harus memiliki infrastruktur yang bagus ya, instrumen pendukung yang baik dan juga SDM-SDM yang cukup baik juga. Nah, itulah tantangannya. Jadi hari ini launching atau memang sebelumnya sudah dilaksanakan? Tidak ada launching ya, karena launching itu kaitannya atau konotasinya itu seperti ada seremoni ya. Kita dimulai betul ya, dimulai bertahap betul. Hari ini 190 titik ya untuk 570.000 penerima manfaat kurang lebih, dan ini setiap hari akan bertambah terus ya. Setiap hari akan bertambah terus, nanti per 1 atau 2 Maret ini kita rencanakan sudah beroperasi 937 titik atau sekitar 3 juta penerima manfaat. Kenapa tidak boleh atau kami tidak sepakat menyebut launching ya, Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa tidak boleh ada seremoni-seremoni di acara ini, di pembukaan atau dimulainya program makan bergizi gratis, dan kata launching ini kan konotasinya dengan seremoni gitu. Tapi Mas, untuk ya. hari ini apakah yang Mas lihat sudah sesuai standar? Tadi kan standar tinggi. Ya. Nah, ini untuk hari pertama gimana Mas? Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah yang saya lihat setidaknya di Palmerah ini sudah memenuhi standar. Saya tadi ke dalam sebelum saya melayani wartawan, saya ngobrol dulu dengan kepala SPPG, lalu kemudian saya masuk dapur, saya masuk ke ruang pencucian, saya masuk ke ruang pemotongan daging dan sayur. Ruang pemotongan daging dan sayur saja dipisah ya, karena menghindari adanya kontaminasi misalnya ya. Lalu juga saya masuk ke ruang pencucian, ternyata ruang pencucian itu cutleries dengan tray untuk makanan disajikan itu juga berbeda. Lalu juga saya ke ruang ahli gizi dan lain-lain, dan kita sama-sama lihat ya, ini juga di samping kita ada mobil pendistribusi makanan bergizi, juga tingkat kesterilannya juga terjaga dengan baik, sehingga setidaknya di Palmerah ini standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mengadopsi standar yang ditetapkan oleh School Meal Coalition di bawah UNICEF itu terpenuhi. Artinya Januari sampai Maret itu 3 juta penerima manfaat. Betul. Oke. Mas, titik SPPG ini akan ditambah apa ya? Oh ya, sudah pasti. Akan bertambah terus sampai 5 tahun ke depan. Sampai 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ini ditargetkan 82 juta penerima manfaat. 5 tahun. Juta. Ya. Okay. Dan hari ini baru beroperasi sekitar 190, dan sebenarnya SPPG sendiri yang siap itu ada 500. Ya.
Akan tetapi bola itu nggak hanya di tangan SPPG, ya. Kenapa? Karena ada sekolah yang masuknya misalnya tanggal 13 Januari. Tentu saja di sekolah tersebut harus di hold dulu, tidak bisa dimulai, ya. Dan lain-lain lah karena satu lain hal. Tapi yang jelas ketika semua stakeholder siap, kita langsung kick off. Kalau belum siap, kita kebut supaya siap. Kurang lebih demikian. Ya. Sebentar ya, satu lagi Mas, ini tadi kan anak-anak mengeluhkan kalau nggak suka sayur. Apakah nanti ada variasi atau makanan kejutan? Variasi kayak selalu pasta? ada, variasi selalu ada, ya. Setiap hari itu menunya berbeda-beda dan nggak dikasih tahu menunya apa, ya rahasia. Tapi yang jelas anak-anak kan juga harus belajar makan sayur, ya. Jadi kita juga nggak bisa hanya mengentertain seleranya anak-anak, ya. Iya, tapi mereka juga harus belajar makan sayur, mereka harus belajar makan ikan, mereka harus belajar makan makanan yang bergizi. Jadi nggak hanya yang manis-manis, nggak hanya yang gula-gula, nggak hanya yang micin-micin, misalnya seperti itu, ya. Susu itu dibagikan, tapi mungkin tidak tiap hari, ya. Jadi yang penting itu bukan apa menunya, yang penting itu adalah seberapa kandungan gizinya. Itu. Jadi kami tidak menerapkan menu sebagai standar, ya, kecuali higienitasnya, ya. Yang kami terapkan sebagai standar adalah kandungan gizi. Tapi Ya. berarti Mas akan, kan kalau ini di Jakarta, kalau nanti ini kan seluruh Indonesia. Seluruh Akan Indonesia. Ada supervisi. Ya, di Merauke juga sekarang sudah dimulai nih. Ya. Di Merauke ada 2 titik sudah dimulai, saya mendengar kabar, ya. Di Jakarta itu 2 titik yang saya tahu, yaitu di Palmerah dan juga di Halim Perdana Kusuma, ya. Lalu kemudian di Bogor juga ada di Tanah Sareal dan lain-lain. Ada juga di Kalimantan, Sulawesi, ya. Tersebar di 26 provinsi hari ini. Tapi sampai dengan 1 Maret nanti seharusnya sudah menjadi 38 provinsi. Ya. Oke, terima kasih. Apa? Nah, itu